Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bolehkah tengok teman samping kiri dan kanannya, berikan senyuman yang baik, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Oke, begitu. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini? Amin. Yang bersuka cita coba katakan amin. Amin. Oke, berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Ini kali pertama ya saya berdiri di hadapan saudara untuk melayani kebenaran firman Tuhan, dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan melalui Bapak Gembala di tempat ini bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Rohani yang sudah mempercayakan saya untuk melayani saudara di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya perkenalkan diri singkat saja ya. Saya adalah pendeta seperti Umar. Saya adalah hamba Tuhan di organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia. Belum Gembala, masih seorang pemberitaan Injil dan pengajar saudara. Gitu. Dan Bapak Gembala di tempat ini teman saya dulu waktu masih di Jakarta. Gitu ya. Beliau praktek di di Tanjung Duren di sidang dosen saya waktu masih di Cianjur, yaitu Bapak Rafi Ibrahim. Gitu ya. Itu perkenalan singkat dari saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya punya prinsip begini. Yang terpenting itu bukan siapa pemberitanya. Amin. Ya kan? Saya bukan orang penting di sini. Saya hanyalah hamba Tuhan di sini ya. Yang penting itu adalah apa yang diberitakan. Amin. Selama yang diberitakan itu adalah kebenaran firman Tuhan, saya percaya kita akan pulang membawa berkat rohani. Amin. Ya kan? Meskipun kita sebagai jemaat Tuhan, kita mesti pintar, kita mesti bijak memilih ajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi memilih hamba Tuhan bukan berarti kepribadiannya, bukan karena titelnya, bukan karena kepopularitasannya, tetapi karena ajarannya. Karena yang terpenting di dalam semua ibadah adalah firman Tuhan yang diberitakan. Setuju katakan amin. Oke, begitu. Mari kita buka Alkitab kita ya Bapak Ibu yang terkasih. Kita buka kitab 1 Korintus. Mungkin slide-nya bisa ditayangkan ya, kalau sudah bisa. Kitab 1 Korintus pasal pertama. Bisa ditayangkan? Tidak bisa ya. Oke, begitu aja. Oke, baik ya. Oke, kitab 1 Korintus pasal pertama. Pembacaan nas kita pada hari ini terdapat di dalam ayat 4 sampai ayat 9. Amin. Saya boleh pinjam handphone tadi yang ada filenya. Boleh ya? Diaktifkan dulu ya. Karena slide-nya ada di situ semua. Oke, begitu. Nah, kita baca ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam ayat 4 sampai ayat 9. Saya ayat 4, Bapak Ibu ayat 5. Demikian berganti-gantian sampai ayat 9. Amin. Oke, puji Tuhan. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab dalam Dia kamu telah diberkati dalam segala hal, dalam segala macam cara dan segala macam pengetahuan. Oke, saya ayat 6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak keluar dalam suatu kerohanianku, sementara kamu menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga yang akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 9. Berikan dulu tepuk tangan. Bapak Ibu yang terkasih, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali saya khotbah, saya pasti
percaya, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Yang setuju katakan amin. Saya bertanya, Bapak Ibu ingin diberkati tidak? Saya tanya ke bapak-bapak, Pak, halo? Oh, itu dia. Bapak-bapak ingin diberkati tidak? Dalam pekerjaan, dalam usaha, ingin diberkati tidak? Yang ingin katakan amin. Oke. Saya mau tanya lagi yang ibu-ibu supaya imbang ya. Nanti ada kecemburuan sosial. Kok cuma bapak-bapak saja pakai kita ibu-ibu, kenapa tidak ditembak ya? Ibu-ibu, halo. Ibu lebih semangat hari ini kan? Mungkin karena faktor Pak Gembala dengan dia. Buruan. Apa ya? Mau diberkati tidak rumah tanggamu? Amin. Nah, kunci diberkati adalah melakukan firman. Kitab Amsal berkata bahwa berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Namun terkadang kalau boleh jujur ya, kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang percaya, kita ingin diberkati, tapi kita tidak ingin setia. Betul ya? Kita ingin diberkati pekerjaan kita, usaha kita, segala yang kita lakukan dijadikan Tuhan berhasil, tapi kita tidak mau melakukan bagian kita, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu namanya egois. Kita mau Tuhan melakukan bagian yaitu memberkati kita, tapi kita tidak mau melakukan bagian kita yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan yang judulnya kekayaan rohani. Amin. Nah, berbicara mengenai kekayaan, jangan pernah kita berpikir kekayaan itu hanya sebatas mempunyai banyak duit. Betul ya? Karena orang banyak duit belum tentu dia kaya. Kok bisa Pak Pendeta? Oh iya. Karena ada orang banyak duit, banyak pula juga utangnya. Betul ya? Ada di sini, tidak ada ya. Di sini jemaat yang setia. Ada orang yang banyak duit, tetapi banyak pula juga pengeluarannya. Ada orang yang banyak duit, tapi kesehatannya tidak mendukung. Betul tidak ya? Orang banyak duit, tapi sering sakit-sakit. Ada orang yang banyak uang, tapi dia tidak menikmati apa yang terjadi kepemilikannya. Nah, kekayaan itu bukan hanya berbicara mengenai finansial saja. Sadarkah saudara bahwa sebenarnya kita semua ini adalah orang kaya? Betul ya? Contohnya, kalau saya ditampilkan bisa kita lihat. Saya mau tanya, orang kalau jual ginjal berapa sekarang? Sebut saja ya. Oh, 1M Pak Pendeta. Jual ginjal. Nah, kita dapat ginjal dari Tuhan. Itu bayar apa tidak? Gratis. Ya tuh. Kemana-mana kita pergi, kita bawa dua ginjal kita. Yang satu M, yang satu M, 2M. Kita orang kaya tidak? 2M ada di dalam tubuh kita. Bukan lagi ginjal. Iya kan? Ada juga hati pankreas. Iya kan? Itu kan bisa dijual
Tuhan dengan ajakan untuk apa? Mengucap syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas apa? Kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Yesus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Tuhan mau kita selalu mengucap syukur karena Tuhan sudah memberi banyak dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Saya mau tanya, berapa banyak Tuhan sudah tolong hidup? Tuhan sudah berkati hidup. Kami hamba-hamba Tuhan termasuk saya dan Bapak Gembala, saya percaya kami terlalu banyak mengalami kemurahan Tuhan. Bahkan hidup kami itu semuanya kemurahan Tuhan. Bukan kalian saja Bapak Ibu ya, sebagai hamba Tuhan, kita semuanya sebagai orang-orang yang percaya, sebagai jemaat Tuhan, saya percaya kita semuanya hidup karena kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Tuhan tidak minta banyak. Tuhan hanya minta hidupmu dipakai untuk penyembahan bagi Dia dan mengucapkan syukur bagi Dia. Amin. Tuhan tidak minta yang banyak-banyak. Tuhan tidak minta uangmu. Tuhan tidak butuh uang, saudara. Mana ada Tuhan butuh uang? Tuhan itu roh. Dia tidak butuh uang kayak kita. Kalau kita butuh uang, itu tidak ya. Jemaat Tuhan butuh uang, pekerjaan Tuhan butuh uang. Tuhan tidak butuh uang. Makanya yang Tuhan minta bukan uangmu, yang Tuhan minta bukan materimu, yang Tuhan minta adalah hidupmu kepersembahan bagi Tuhan. Amin. Sadarkah kita bahwa hidup kita ini adalah penyembahan bagi Dia? Amin. Jadi penyembahan itu bukan hanya sebatas kita menyanyi di gereja, kita mengangkat tangan di gereja, kita menyembah Tuhan di gereja. Tapi penyembahan itu adalah seluruh hidup kita yang kita pakai untuk memuliakan namanya melalui ketaatan kita akan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ya, mulai dari ayat 5 kita baca ya, sampai kepada ayat 9. Saya melihat ada beberapa kekayaan rohani yang ditulis oleh Paulus. Kekayaan rohani yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Kita baca pelan-pelan ayat 5 bisa sama. Ini ada terjemahan Inggris ya? Tidak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Ayat 5, nasib di sana. Firman Tuhan berkata apa di sana? Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Lihat, yang pertama, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Berikutnya, catat perkataan dan pengetahuan. Di dalam bahasa Inggris memakai kata speech and knowledge. Ayat 6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah ditemukan di antara kamu. Kesaksian catat ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan. Catat kata penyataan di stabilo. Di dalam bahasa Inggris memakai kata revelation. Penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 8. Ia juga yang akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak percaya pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Perhatikan ayat mulai dari ayat 5. Kekayaan rohani yang pertama yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu adalah perkataan
pertama itu adalah kesaksian. Amin. Kesaksian melalui perkataan kita. Kesaksian tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menganugerahkan hidup yang kekal dalam hidup kita. Amin. Terus yang kedua itu adalah knowledge and revelation. Tahukah Anda knowledge and revelation itu apa? Pengetahuan dan pewahyuan. Tiada lain, itu adalah kebenaran firman. Amin. Nah, selain dari itu, kalau kita melihatnya di dalam pasal-pasal sesudahnya, di dalam pasal 12, kita melihat jemaat Korintus ini sebenarnya jemaat di dalam komunitas yang kecil, tapi mereka berkarunia. Mereka jemaat yang hidup dipimpin oleh Roh dan memiliki karunia. Mereka jemaat yang bisa berbahasa roh. Mereka jemaat yang bisa bernubuat. Mereka jemaat yang bisa melakukan mujizat dengan iman. Tetapi sayangnya jemaat di Korintus adalah jemaat Tuhan yang baik rohani. Mereka tidak memiliki kedewasaan rohani meskipun mereka berkarunia. Buktinya apa? Buktinya ada perpecahan di sana. Kita bisa melihatnya di dalam ayat 10 pasal pertama. Terus di dalam pasal 3 juga di sana dijelaskan tentang perselisihan. Ada pertikaian, ada perselisihan, ada perpecahan yang merupakan bukti jemaat Tuhan yang ada di Korintus adalah jemaat yang belum dewasa secara rohani meskipun mereka berkabung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah ukur kerohanian seseorang dari karunia. Terkadang kita jemaat Tuhan terpukau ya, kalau ada orang yang bisa berbahasa roh, kita anggap dia adalah orang yang rohani. Betul ya? Kalau ada orang yang bisa berbuat, ya kan dia bisa mengetahui isi hati orang, kepribadian orang, masalah orang. Kita anggap dia adalah orang yang sudah dewasa rohani. Belum tentu. Amin. Buktinya adalah jemaat di Korintus, Bapak Ibu yang terkasih. Mereka berkarunia, tetapi mereka hidup di dalam perselisihan. Makanya Paulus menegur dengan keras kepada jemaat di Korintus bahwa mereka masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Di dalam pasal 13 pun juga Paulus menjelaskan ayat pertama sampai ayat keempat bahwa meskipun engkau bisa berbahasa dengan seluruh bahasa manusia dan bahasa malaikat, meskipun engkau dapat bernubuat, meskipun engkau mempunyai iman yang dapat memindahkan gunung, tetapi kalau engkau tidak mempunyai kasih, maka tidak ada faedahnya sedikit. Amin. Meskipun engkau sudah memberikan hidupmu, iya kan, membagi apa yang sudah ada padamu, tetapi jika engkau tidak mempunyai kasih, maka tidak ada faedahnya. Kita baca dah ayat pasal 13 ayat pertama mulai sampai ayat 3. Yang lebih puas ya. Berapa menit? Kurang. Janganlah 1 jam. Jemaat takut saya capek di sini. Paling lama itu ya, kalau paling lama orang tua itu 45 menit. Saya jarang 45 menit. Paling lama 30. Paling kalau sampai 35 menit. Paling kalau saya hanya doa terus bekerja itu mungkin lebih panjang. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang suka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita baca ya ayat pertama pasal 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan bom yang berpemadam dan apa? Jangan yang terperinci. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia yang memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
Apa kata firman Tuhan? Aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun apa? Tidak ada faedah. Nah, ini bukti bahwa jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang dewasa secara rohani, meskipun mereka berkarunia. Yang terpenting bukan seberapa banyak karunia yang kita miliki. Yang terpenting adalah iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita menjadi jemaat Tuhan yang dewasa rohani, yang seperti dikatakan. Amin. Dewasa rohani artinya kita mengerti kehendak Tuhan. Dewasa rohani artinya kita lebih mementingkan karakter dibanding karunia. Dewasa rohani artinya kita hidup di dalam kasih. Amin. Jadi kekayaan rohani yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, Bapak Ibu yang terkasih, itu yang pertama adalah perkataan kesaksian, dan yang kedua itu adalah pengetahuan dan pewahyuan akan kebenaran itu. Dua ini yang terpenting. Amin. Kesaksian, sebagai orang yang percaya kita mesti mempunyai kesaksian. Kesaksian berjalan bersama Tuhan. Kesaksian pengalaman melangkah bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita mesti mempunyai pengetahuan dan pewahyuan akan kebenaran itu. Amin. Pengetahuan dan pewahyuan itu didapat hanya ketika kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman. Tiada yang lain, Bapak Ibu. Hanya ketika kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mendapatkan pengetahuan itu dan pewahyuan itu. Bukan hanya pengetahuan saja, tetapi pengetahuan dan pewahyuan. Kalau pengetahuan tanpa pewahyuan, maka kita hanya menganggap firman Tuhan ini hanya sebagai ilmu pengetahuan saja. Kita cuma menganggap seperti ilmu pengetahuan yang lain, tidak hidup, tidak berkuasa, hanya seperti buku yang kita baca, seperti kita baca koran begitu ya. Tapi ketika disertai dengan pewahyuan, maka kita merasakan ada kekuatan yang keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kekuatan yang mengubah hidup kita, kekuatan yang mengubah hati kita, kekuatan yang mengubah pikiran kita, sehingga hidup kita diubahkan menjadi sama serupa seperti Kristus Yesus yang sudah ada. Dan teman samping kiri kanan, ada yang duduk di samping istri dan suaminya enggak? Tidak ada yang saya lihat. Tapi saya, bapak-bapak duduk di samping kanan saya, sebelah kanan masih saya, sebelah kiri bapak ibu, ibu-ibu duduk di saya. Coba tengok ada teman samping kiri kanan. Katakan, kita butuh pewahyuan Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Ya. Amin. Yang terakhir ayat 9. Firman Tuhan berkata apa di sana? Tampilkan ayat 9 pasal 1. Oke, kita baca kita masing-masing ya ayat 9. Apa di sana firman Tuhan? Allah yang memanggil kita kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah kesaksian. Saya suka kalau di dalam versi New American Standard Bible Version, kalau slide saya bisa ditampilkan, Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas. Di sana bilang begini, God is faithful through whom you were called into fellowship with His Son Jesus Christ our Lord. Gramatikanya dimulai dengan kalimat begini, Allah adalah setia.
yang terakhir, Tuhan kita adalah setia. Tetapi di dalam Menjadikan Standar Bible Test yang dikatakan begini, God is faithful, ayat 9 dibuka dengan kalimat Allah adalah setia. Artinya Allah adalah setia adalah Allah yang selalu menggenapi segala janji-janji. Amin. Allah yang selalu menggenapi segala firman-Nya. Apa yang difirmankan Tuhan, itulah yang akan dilakukan di dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan menuliskan, Dia akan memberikan berkat rohani, kekayaan rohani dalam hidup kita, berupa kesaksian dan pengetahuan serta pewahyuan kebenaran firman Tuhan. Artinya Dia pasti akan melakukannya. Amin. Artinya pewahyuan firman Tuhan akan diberikan dalam hidupmu, pengetahuan firman Tuhan akan diberikan dalam hidupmu, dan pembelajaran sebagai orang-orang yang percaya di dalam pengalaman-pengalaman supranatural bersama dengan Dia, sehingga hidupmu muncul kesaksian. Amin. Jadi orang Kristen, Bapak Ibu yang terkasih, jadi orang percaya itu bukan hanya sekedar beriman, terima anugerah. Terkadang kan terlalu simpel kita mengartikan atau mendefinisikan kekristenan. Engkau percaya, engkau terima kasih karunia, betul, saya setuju, itu firman Tuhan tulis. Waktu kita percaya Yesus, otomatis anugerah keselamatan itu menjadi milik bagian kita. Tetapi hidup kekristenan kita tidak berhenti sampai di situ. Ada hari demi hari yang mesti kita lewati, di mana kita berserah total kepadanya dan hidup di dalam. Amin. Saya mau tanya, mau lihat Tuhan itu baik? Mau lihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Aduh, kurang kompak. Mau melihat Tuhan menyatakan kebaikannya dalam hidupmu? Amin. Buktinya satu, izinkan Dia berjalan bersama. Amin. Kalau Tuhan berjalan bersamamu, maka hidupmu akan dipenuhi dengan kesaksian. Kita hidup bukan dari kesaksian orang lain, tapi kita hidup dengan kesaksian kita sendiri. Kesaksian berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tuhan, nyalakanku dengan kasih karunia-Mu. Tuhan pimpin langkah kita akan melihat dan mengalami kebaikan. Amin. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan ini bisa kita mengerti dalam hidup kita, ya Bapak Ibu yang terkasih. Hidup kita terus mengalami kebaikan Tuhan, ada kesaksian. Setiap kali ibadah pasti ada jemaat Tuhan yang maju bersaksi, Tuhan baik. Amin. Tuhan sudah tolong saya. Tuhan baik, Tuhan sudah serahkan saya. Bukan hanya sebatas itu, ada jemaat Tuhan pun bersaksi, Tuhan baik, meskipun usaha saya bangkrut, tapi Tuhan baik. Ada jemaat Tuhan yang bersaksi seperti itu. Jangan hanya bersaksi tentang mujizat, tentang kesembuhan, tapi bersaksilah tentang segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Baik itu kerugian kah, baik itu penderitaan kah, baik itu kesedihan kah. Karena saya percaya bahwa segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, ada kebaikannya di dalamnya. Amin. Ada berkat Tuhan di dalam. Tuhan pasti akan memberkati. Dan saya berdoa pun juga jemaat Tuhan di tempat ini selalu hidup di dalam pengetahuan dan kewajiban akan kebenaran firman Tuhan. Jemaat apa namanya di sini? Jemaat Anugerah. Haleluya. Jemaat Anugerah Desa Bunga. Semuanya menjadi jemaat yang memiliki kesaksian akan kebaikan Tuhan. Jemaat Anugerah Desa Bunga menjadi jemaat yang terus diperkaya dengan kekayaan rohani, yaitu berupa pengetahuan dan pewahyuan
akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau kekayaan rohani itu? Coba yang mau kekayaan rohani berupa kesaksian, pengetahuan, dan kewahyuan kebenaran firman Tuhan, berikan tepuk tangan dulu. Jemaat ini bukan menjadi jemaat biasa, tapi jemaat ini menjadi jemaat yang hidup. Bukan hanya berkarunia saja, tetapi ada kekayaan rohani, yaitu kesaksian, yaitu pengetahuan dan kewahyuan akan kebenaran firman Tuhan menjadi hidup bagi yang kita. Kita akan menjadi seperti lilin yang terang, yang menerangi kegelapan di sekitar kita. Amin. Desa Bunga diberkati oleh karena kekayaan rohani yang kita miliki sebagai jemaat Tuhan. Desa Bunga akan melihat bahwa jemaat anugerah di tempat ini menjadi jemaat yang berbeda. Di dalam perbuatan, di dalam perkataan, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang kaya secara rohani. Mari kita berdiri. Haleluya. Pemain musik gembala saya berdoa firman Tuhan yang disampaikan hari ini dapat memberkati kita. Waktu kita pulang, kita membawa berkat khusus untuk kita dibagikan. Kita akan tampil menjadi orang-orang yang kaya secara rohani dan nama Tuhan dipermuliakan. Yakin saat kau
siang hari ini. Tuhan manifestasikan diri sesuai pergumulan umat. Ketika mereka sakit, manifestasikan diri sebagai Jehovah Allah yang melindungi. Ketika mereka kekurangan damai sejahtera, hidup dikuasai oleh kedukaan, Tuhan manifestasikan dirimu sebagai Jehovah Shalom, Allah yang menganugerahkan damai sejahtera dalam kehidupan. Ketika umatmu bergumul dalam hal ekonomi, Tuhan manifestasikan dirimu sebagai Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi kebutuhan, Allah yang mengadakan kebutuhan umat, Allah yang selalu. Satu yang hamba minta, manifestasikan dirimu sebagai Allah yang setia, sebagai Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Karena sudah selesai berkata-kata pada siang hari ini, tetapi jangan pernah selesaikan pekerjaanmu dalam hidup. Perkaya umatmu ya Tuhan dengan kekayaanmu, perkaya umatmu dengan kesaksian, perkaya umatmu dengan pengetahuan dan pewahyuan akan kebenaran, sehingga umatmu di tempat ini menjadi jemaat yang terus bertumbuh di dalam anugerah. Terpuji nama. Jangan pernah selesaikan pekerjaan rohmu, terus bekerja dalam hidup kami, berkarya, sertai kami, lindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Sekian kita berkata. Amin. Hidup Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus berkati. Saya kembali kepada Tuhan.